Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Di depan sana itu adalah JPM atau Jembatan Penyeberangan Multiguna yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas di sisi selatan dengan stasiun KRL Sudirman di sisi utara. Tentunya akan memudahkan para pengguna moda transportasi baik itu KRL ataupun LRT Jabodebek bertukar moda transportasi menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna tersebut. Untuk sisi stasiun KRL Sudirman, proses penyambungan dari JPM yang ada di bagian sisi atas karena tentunya tidak boleh lebih rendah mengingat di bawah adalah jalur kereta KRL, maka dibuatlah akses bridge ya atau anak tangga dan juga eskalator yang ada di sisi barat, dan kemudian ada akses bridge berupa jalur landai yang dapat dimanfaatkan oleh para pesepeda ataupun para pejalan kaki yang tidak menggunakan anak tangga atau lift. Untuk posisi lift berada di bagian tengah ya. Sebelum kita melihat lagi di sekitar area sisi Sudirman, di Duku Atas di sini akses bridge untuk naik ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas tersedia di sisi barat dan juga di sisi timur. Sisi timur terdapat dua akses bridge atau anak tangga, kemudian sisi barat terdapat satu akses bridge dan satu lift. Selain lift yang terhubung dengan stasiun LRT Jabodebek, juga ada satu lift tambahan yang bisa dipergunakan untuk naik ke JPM karena ada dua lift ternyata di bagian sisi barat ini. Sambungan dari stasiun LRT Jabodebek dengan JPM ada di bagian atas sisi barat. Lalu JPM sendiri akan ada jembatan di atas Kali Ciliwung untuk bisa tersambung sampai ke stasiun KRL Sudirman. Ini adalah pojokan sisi barat dengan ada satu lift tadi, kemudian ada akses bridge yang menggunakan warna orange ya. Bagian bawah dari stasiun LRT Jabodebek semuanya sama menggunakan girder-girder beton yang panjang kemudian disusun menjadi dasar yang nantinya ditaruh bondex ya. Di sini bondexnya juga masih ada dan dilakukan pencoran menjadi lantai dari stasiun. Cukup kokoh dan tentunya mudah-mudahan awet ya sampai cukup lama dan dapat dipergunakan serta bermanfaat bagi para pengguna moda transportasi yang ada di Jakarta. Di bagian bawah ini adalah Waduk Setiabudi yang kemarin salah satu informasi dari sahabat kita bahwasannya waduk ini juga dipergunakan sebagai IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, limbah-limbah air dari hunian yang ada di sini atau perkantoran akan dimasukkan ke satu area lalu dimurnikan dan ditampung di Waduk Setiabudi. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita akan berjalan menuju ke arah Jalan Galunggung, kemudian akan melihat sambungan jembatan di atas Kali Ciliwung. JPM ini sebenarnya cukup panjang dan menampung banyak nantinya para pengguna yang akan bertukar moda transportasi. Di sisi bawah dari JPM masih berlangsung pekerjaan dan juga masih terdapat material-material yang akan dipergunakan untuk finishing. Nampaknya ini di bagian atap atau plafon dari si JPM sendiri. Area ini ya, jalan yang sedang kita lewati ini hanya bisa digunakan oleh bis Transjakarta yang melayani rute atau koridor bis Transjakarta dan terkoneksi ke halte Duku Atas 2. Hanya saja di bawah dari JPM ini terdapat plaza. Nah, apakah di sana akan ada pemberhentian bis Transjakarta? Kita belum tahu, tapi apabila memang ada halte Transjakarta yang diintegrasikan di bagian bawah dari JPM, maka itu akan membantu para pengguna untuk pindah moda transportasi dari BRT ke LRT ataupun juga KRL tanpa harus keluar ke area jalan. Material-material masih berada di sekitar sini, terutama terkait dengan penyelesaian bagian akhir dari JPM sendiri. Di bagian atas ini masih ada panel-panel yang harus dilakukan penutupan dan juga pemasangan kaca-kaca.
Di atas jalan Galunggung sendiri nampaknya sudah hampir selesai, namun nanti di sini akan ada tulisan ya, seperti yang kita lihat di seberang. Tulisan berupa jembatan penyeberangan multiguna ya, Vision of Jakarta dan seterusnya. Atap dari jembatan yang di atas Kali Ciliwung itu sudah selesai panel-panelnya dan sudah rapi. Para pekerja masih ada di sekitar sana untuk finishing, karena finishing ini memang lebih banyak juga memakan waktu, terutama hal-hal kecil dan mendetail. Desainnya seperti yang kita lihat mirip dengan kapal ya, jadi akan ada deck, mungkin akan ada deck yang nantinya ada kawasan komersial juga disiapkan di sana untuk mendukung keperluan para pengguna moda transportasi yang ingin membeli makanan, minuman, dan seterusnya. Sebelumnya kita masih melihat proses di sekitar sini, atapnya belum dipasang ya, hanya ada rangka-rangka, kemudian secara bertahap menjadi seperti ini. JPM ini untuk sementara hanya akan menyambungkan secara langsung ya KRL Sudirman, kemudian LRT Jabodebek Duku Atas, stasiun BNI City, dan kalau secara tidak langsung akan tersambung dengan MRT BNI Duku Atas yang berada di sekitar stasiun BNI City, dan juga Transjakarta yang koridornya berhubungan dengan halte Duku Atas 2. Ujung dari jembatan penyeberangan multiguna di sisi stasiun KRL Sudirman seperti yang kita lihat itu masih dalam tahap penyelesaian atap dan juga pembuatan akses bridge menuju ke arah bawah. Hanya saja di stasiun KRL Sudirman terdapat dua peron, yaitu peron sisi utara dan juga peron sisi selatan. Sisi utara itu adalah untuk kereta yang datang dari arah timur ya, dari arah Jatinegara, dari arah Manggarai. Kemudian untuk peron sisi selatan itu adalah kereta yang datang dari arah Tanah Abang dan seterusnya. Nah, akses bridge itu hanya ada di sisi utara. Kemudian untuk naik turun menggunakan anak tangga dan juga eskalator. Plus satu lagi ada akses bridge berupa tangga datar yang cukup landai yang dapat dilewati. Nanti mungkin akan diatur mana yang untuk naik dan mana yang untuk turun, seperti yang kita lihat di depan sini. Pekerja yang di bagian atas masih melakukan proses aci terhadap setiap anak tangga agar menjadi lebih baik dan lebih mulus serta nyaman untuk dilewati. Di bagian tengah ini lift ya, masih juga ada steger-steger untuk area dilindungi dengan jaring warna biru atau net, karena material-material ya seperti bekas coran ataupun semen-semen aci tentunya bisa jatuh ke bawah ya, menimpa para pengendara ataupun kendaraan yang lewat. Ini adalah stasiun KRL Sudirman yang membentang dari timur ke arah barat atau sebaliknya ya, di sepanjang Jalan Kendal. Dahulu di sini ada banyak soto ya, soto kumis, judulnya kumis-kumis semua. Di bagian atas dari JPM di sisi KRL Sudirman di sisi utara, lebih tepatnya peron utara, ini rangka-rangkanya masih belum ditutup ya. Mungkin setelah ini pekerjaan dari pembuatan akses yang landai di depan sana, kemudian nanti dibuat pagar, lalu diberi penutup ya, diberi rangka dan juga penutup, termasuk yang bagian ujung JPM yang tersambung dengan peron sisi utara. Sedangkan sisi selatan peronnya tidak ada sambungan, namun di bagian atas ada bagian dari JPM yang mungkin nanti dipergunakan untuk kawasan komersial ya, biasanya seperti itu. Akses menuju ke arah stasiun KRL Sudirman bisa lewat di sekitar sini ya. Hari ini adalah hari Minggu, jadi Car Free Day, kendaraan-kendaraan tidak boleh masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, maka mencari jalan di sekitar area sini. Kemudian kita juga temukan keramaian ya, kita menggunakan sepeda hari ini untuk mengitari Jalan Blora, kemudian nanti akan ke arah stasiun KRL Sudirman. Di ujung sana tampak para pedagang di kiri kanan jalan seperti biasa ya, melakukan transaksi dan juga dikunjungi oleh para warga yang melakukan Car Free Day. Jadi bukan hanya untuk berolahraga tapi juga bisa wisata belanja di sekitar sini.
Ini adalah stasiun KRL Sudirman, KAI ya, stasiun KAI Sudirman. Di sini juga terdapat dahulunya Citayam Fashion Week ya, di seberang sana di bawah dari flyover atau jembatan. Oh, masnya ini ngelawan arah nih, Mas. Nah, pagar dari stasiun KRL Sudirman kita juga mendapati sudah ada yang miring ya, seperti yang di kanan ini. Kemudian juga ada pepohonan. Lalu ditambah lagi kondisi pagar yang sudah makin menua, mungkin sekalian akan direvitalisasi menjadi pagar yang lebih baik dan makin kuat ya, permanen dan kuat. Untuk sambungan dari JPM masuk ke stasiun KRL Sudirman, ada satu bangunan di sini, ada ruangan yang akan dipergunakan tempat untuk validasi, tapping atau checking dari para pengguna moda transportasi untuk berpindah moda. Nah, akan memang lebih baik apalagi sistemnya karena mungkin sama-sama dipegang oleh KAI ya. Maka disatukan jadi satu sistem ya, masyarakat tidak lagi melakukan tapping tapi semuanya sudah terintegrasi. Nah, kerumitannya kita belum tahu di belakang ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ini lebih detail di bagian atas dari JPM sisi KRL Sudirman ya, ada anak tangga, ada eskalator yang sudah dipasang, kemudian di bagian eskalator juga sudah disiapkan pegangannya dan pinggir kaca sebagai pagarnya. Sedangkan untuk anak tangga masih dalam tahap ACI. Lalu untuk JPM bagian atas yang peron utara dan peron selatan ada panel-panel yang masih perlu diselesaikan. Kita belum tahu, mudah-mudahan ini dapat selesai ya bersamaan dengan dioperasionalkannya LRT Jabodebek setelah kemarin dilakukan uji coba dan sampai saat ini belum dibuka kembali uji cobanya. Semoga improvement sudah dilakukan dan tentunya menjadikan operasional nantinya lebih lancar serta masyarakat aman nyaman menggunakan LRT Jabodebek. Ini tadi pagar-pagar yang kita lihat yang cukup panjang di stasiun KRL Sudirman ya, sudah ada yang berkarat, kemudian ada yang miring, mungkin ada yang sudah kopong ya dan seterusnya yang bisa membahayakan pengendara, yang bisa membahayakan juga para pengguna. Baik, kita pagi ini menggunakan road bike. Ini memudahkan pergerakan terutama di area Car Free Day dan juga area Jalan HR Rasuna Said ya. Untuk kabel udara di sini seperti biasa Jakarta memang cukup banyak PR untuk kabel udara ini karena sudah berlangsung dari waktu ke waktu, tentunya butuh usaha, effort ya, kemudian menjadi pekerjaan rumah yang terus-menerus dilakukan secara berkelanjutan karena tidak bisa serta-merta langsung rapi. Di sini juga diikat ya kabel udaranya. Para pekerja ini adalah hari Minggu, jadi tidak ada kata libur ya, mereka tetap melanjutkan pekerjaan, tetap semangat Satker LRT Jabodebek dan juga Satker JPM Jembatan Penyeberangan Multiguna untuk dapat selesai sesuai target yang diinginkan dan menjadikan Jakarta memiliki moda transportasi modern yang lebih banyak di samping yang sudah ada, yaitu MRT fase 2A yang juga sedang dibangun, LRT Jakarta yang juga ada LRT Jakarta fase 1B ya, fase dari arah Rawamangun menuju ke arah Manggarai yang mudah-mudahan juga bisa tersambung di sekitar sini ke arah Duku Atas. Jadi para pengguna LRT pun dapat bertukar moda transportasi secara langsung walaupun ada irisan nantinya dari arah Manggarai ke arah Duku Atas, tapi itu tentunya tidak menjadi satu persoalan ya. Semoga makin maju transportasi Jakarta. Kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondroid Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.